Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Tarana Putri, perwakilan dari kelompok 6, akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kasus yang kami dapat yaitu seorang pasien perempuan usia 58 tahun melakukan pemeriksaan di rumah sakit dengan keluhan berupa rasa nyeri pada lutut dan tidak bisa berjalan. Data radiologi dan hasil pemeriksaan Central DXA Testing menghasilkan test score sama dengan -3 dan diagnosa dokter adalah pasien mengalami osteoporosis. Dokter meresepkan Fosamax Plus tablet sebanyak 8 tablet dengan aturan pakai 1 kali seminggu 1 tablet setelah makan. Osteoporosis adalah penyakit pada tulang yang ditandai dengan rendahnya massa tulang dan menurunnya jaringan tulang sehingga menyebabkan tulang menjadi rapuh. Patofisiologi osteoporosis yaitu terjadinya osteoporosis karena ada kesalahan pada proses remodeling tulang. Awalnya, osteoklas akan meresorpsi melalui proses asidifikasi dan digesti. Kemudian, osteoklas akan meninggalkan tempat yang telah diresorpsi dan digantikan oleh osteoblas. Osteoblas akan menginvasi dan memulai proses formasi dengan cara mensekresi osteosit yang kemudian akan dimineralisasi menjadi tulang baru. Proses ini terjadi terus-menerus. Sedangkan proses osteoporosis pada wanita menopause terjadi karena penurunan hormon estrogen. Ketika hal itu terjadi, siklus remodeling tulang pun berubah dan terjadilah pengurangan jaringan tulang. Tujuan terapi yang pertama untuk menjaga BMD, bone mineral density, dan meminimalkan kehilangan tulang karena usia dan pasca menopause. Yang kedua, mencukupi asupan nutrisi, kalsium maupun vitamin D. Yang ketiga, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri. Yang keempat, memperbaiki massa tulang dan mencegah terjadinya fraktur atau patah tulang. Yang kelima, meningkatkan kualitas hidup pasien. Konsep terapi pada kasus diketahui wanita umur 58 tahun dengan nilai T-score sama dengan -3, maka terapi diberikan kalsium, vitamin D, dan alendronat disertai gaya hidup untuk tulang yang sehat. Drug related problems yang pertama yaitu obat Fosamax Plus dengan aturan pakai setelah makan. Menurut Dipiro edisi 10, Fosamax Plus digunakan 30 menit sebelum makan di pagi hari. Yang kedua, apabila pemberian bersamaan dengan kalsium atau obat yang mengandung kation multivalen akan mengganggu penyerapan alendronat dengan menurunkan level alendronat dengan cara menghambat absorpsi gastrointestinal, sehingga penggunaannya harus diberikan jeda waktu. Drug related problem dikonfirmasi kepada dokter yang meresepkan dengan cara menelpon. Halo, selamat sore. Apa benar ini dengan Dokter Yuni? Iya benar, dengan saya sendiri. Perkenalkan dok, saya Tia. Saya apoteker penanggung jawab di instalasi farmasi. Saya ingin mengkonfirmasi apakah betul hari ini dokter meresepkan atas nama pasien Ibu Tia yang berisi Fosamax Plus dengan aturan minum 1 kali seminggu setelah makan? Iya Mbak, benar. Hari ini saya meresepkan obat Fosamax Plus atas nama pasien Ibu Tia. Ada apa ya Mbak? Gini dok, berdasarkan literatur yang saya baca, untuk penggunaan Fosamax Plus itu harus disertai dengan kalsium pendukung dok atau suplemen. Itu bagaimana ya dok ya? Oh, lah di instalasi adanya apa ya Mbak? Di instalasi adanya kalos 500 mg dok. Bagaimana jika cara minumnya 2 kali sehari? Karena sesuai literatur, kebutuhan pasien itu 1 hari 1000 mg sampai 2000 mg sih dok. Kira-kira gimana ya dok ya? Oh ya sudah Mbak, berikan kalos dosisnya 500 mg ya Mbak. Aturan pakainya 2 kali sehari. Obatnya itu diminum 1 jam setelah obat dari Fosamax Plusnya itu diminum ya Mbak. Oh baik dok. Kemudian untuk kalosnya itu dikehendakin berapa tablet ya dok ya? Karena mengingat Fosamax Plusnya itu kan untuk jangka waktu 8 minggu untuk pengobatannya.
Kalau tablet 500 mg-nya itu diberikan 120 tablet. Untuk pemakaian itu selama 8 minggu ya, Mbak. Oh baik dok. Untuk mengurangi rasa nyerinya, apa tidak lebih baik diberikan obat anti nyeri dok? Obat anti nyeri. Oh iya, saya lupa. Ya udah Mbak, berikan anti nyeri yang aman ya, seperti paracetamol. Baik dok, untuk dosis paracetamolnya berapa ya dok ya? Dan sejumlah berapa yang harus diberikan kepada ibu Rizkita? Dosis paracetamolnya 500 mg. Sebanyak 10 tablet. Diminumnya 3 kali sehari ya Mbak. Kalau itu diminum pada saat nyeri aja ya. Kalau pasien tidak nyeri itu nggak usah diminum. Nanti tolong sampaikan ke pasiennya ya Mbak. Baik dok, saya sampaikan. Terima kasih ya dok ya. Selamat sore. Iya Mbak, sore. Mekanisme obat yang pertama yaitu mekanisme alendronat sodium, golongan bifosfonat. Memiliki kesamaan dengan pirofosfat yang merupakan penghambat resorpsi tulang. Alendronat berperan pada osteoblast maupun osteoklas. Alendronat secara tidak langsung memicu osteoblast menghasilkan substansi yang akan menghambat dan menurunkan jumlah osteoklas, sehingga aktivitas osteoklas terbatas dan menurun. Sedangkan pada osteoklas, alendronat menghambat kerja osteoklas dengan berikatan pada permukaan tulang yang akan mengurangi produksi proton dan enzim lisomal dari osteoklas. Mekanisme kolesekalsiferol yaitu mengatur kalsium secara alami pada darah. Vitamin D aktif menekankan sekresi PTH dengan merangsang penyerapan kalsium serum oleh sel-sel usus dan melalui aktivitas langsung pada kelenjar paratoid untuk menurunkan sintesis PTH. Akibatnya, konsentrasi kalsium serum meningkat dan kelenjar paratoid menurunkan tingkat sekresi dan pembentukan PTH. Dan mekanisme paracetamol. Paracetamol bekerja dengan mengurangi produksi prostaglandin dengan mengganggu enzim siklooksigenase. Dapat bekerja secara perifer untuk memblokir pembangkit impuls rasa sakit dan juga dapat menghambat sintesis prostaglandin di central nervous system sehingga dapat membantu meredakan demam atau panas, rasa sakit seperti rasa sakit kepala, nyeri pada anggota tubuh lainnya. Yang keempat, mekanisme kalsium. Kalsium berperan penting dalam integritas sistem saraf dan otot untuk kontraktilitas jantung normal dan koagulasi darah. Kalsium juga sebagai kofaktor enzim dan mempengaruhi aktivitas sekresi kelenjar endokrin dan eksokrin. Terapi non-farmakologi yang pertama, meningkatkan konsumsi makanan yang mengandung kalsium dan vitamin D. Yang kedua, meningkatkan aktivitas fisik seperti olahraga. Yang ketiga, mengurangi konsumsi alkohol, kafein. Parameter klinik dan evaluasi. Parameter kliniknya yaitu berkurangnya nyeri dan kekakuan yang dirasakan, tidak cepat lelah, meningkatkan kemampuan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Evaluasinya, BMD pasien dievaluasi setiap 1-2 tahun dengan tes sentral DXA. Kemudian dilakukan penyerahan resep. Ibu, perkenalkan saya Tia, saya apoteker penanggung jawab di instalasi farmasi. Ada yang bisa saya bantu? Iya Mbak, saya mau nebus resep. Oh iya, oke baik Bu. Tunggu sebentar ya Bu, saya siapkan resepnya dulu. Silahkan Ibu bisa duduk. Pasien atas nama Ibu Rizkita, silakan duduk Bu. Saya konfirmasi dulu ya Bu ya untuk kelengkapan datanya. Apakah betul ini dengan Ibu Rizkita? Kemudian umurnya 58 tahun. Untuk alamatnya di Jalan Menoreh Raya nomor 56 Semarang. Iya Mbak, benar saya. Ini saya sampaikan aturan minum obatnya ya Bu. Obat yang pertama ini untuk osteoporosis Bu. Ini nanti diminumnya 1 kali seminggu. Jadi selama 1 minggu itu cukup 1 tablet saja. Kemudian
Pada saat konsumsi ini ibu harus duduk dengan tegak selama 30 menit. Jadi selama 30 menit itu ibu tidak boleh berbaring. Kemudian ibu tidak boleh makan juga bu setelah itu. Jadi diberi jeda 1 jam baru makan. Jadi semisal ibu minumnya jam 6, berarti bisa makannya nanti jam 7 pagi. Kemudian obat yang kedua, ini ada suplemen kalsium. Ini pendukung untuk pengobatan osteoporosisnya. Nanti diminum 2 kali sehari ya bu ya. Jadi pagi sama sore, mungkin seperti itu. Nah kemudian yang ketiga, ini ada obat anti nyeri. Jadi kan ibu merasa linu-linu ya kakinya ya, ada nyeri di kaki ya. Nah ini nanti diminum sehari 3 kali. Kalau sudah tidak nyeri, dihentikan saja, seperti itu. Tentang apa yang saya jelaskan ini bu, kalau sudah, coba ibu ulangin lagi apa yang tadi saya sudah jelaskan. Ini obat untuk osteoporosisnya. Ya. Diminum 1 kali seminggu 1 tablet. Berdiri selama 30 menit. Berdiri tegak selama 30 menit. Tidak boleh berbaring selama 30 menit. Boleh makan 1 jam setelah minum obat. Ya. Nah ini obat untuk kalsiumnya. Diminum 2 kali sehari 1 tablet setelah makan. Ya, Yang ini untuk nyerinya diminum 3 kali sehari setelah makan. ya, betul bu. Tolong sebisa mungkin nanti jangan sampai minum obatnya itu telat gitu ya bu ya, dan jangan berbarengan. Jadi nanti ibu minum ini dulu, terus diberi jeda bu 1 jam. Ini untuk osteoporosisnya dulu, terus 1 jam setelahnya baru minum yang kalsium sama paracetamol. Yang teratur ya bu ya. Semoga lekas bu. Terima kasih mbak. Sama-sama. Dan konseling. Terima kasih atas waktunya sudah mau konseling dengan saya. Saya ada beberapa pertanyaan. Nanti tolong dijawab ya bu ya. Ibu sudah diberitahu sama dokter mengenai penyakit yang ibu derita? Saya diberitahu cuma sakit osteoporosis. Oh gitu ya bu ya. Iya benar. Jadi ibu ini sakit osteoporosis. Maaf sebelumnya, apakah benar ibu sudah mengalami masa menopause? Iya mbak, saya sudah menopause. Jadi ini bu, osteoporosis itu disebabkan salah satunya karena menopause. Jadi hormon estrogen ibu itu berkurang dan produksi hormon estrogennya itu sudah tidak diproduksi gitu loh bu. Kan kalau kita masih dalam masa menstruasi itu berarti hormonnya masih lancar. Kalau menopause itu sudah tidak diproduksi lagi, sehingga tulang ibu itu menjadi kropos, salah satunya akibat karena si hormonnya tidak terproduksi lagi. Jadi sebisa mungkin ibu mengurangi kegiatan, semisal mengurangi kegiatan yang berat seperti mengangkat beban terlalu berat itu tidak boleh. Kemudian kalau ke kamar mandi, ibu juga harus hati-hati. Ditakutkan nanti pada saat ke kamar mandi terpeleset nanti akan terjadi fraktur bu atau patah tulang, kan karena susunan tulang ibu sudah tidak padat lagi seperti semula seperti itu. Jadi untuk obat yang sudah yang ibu dapat sudah dijelaskan sama dokter tentang aturan pemakaiannya bu? Belum mbak. Oh gitu. Kalau belum saya jelaskan ya bu ya. Jadi obat yang untuk tulang itu diminum khusus 1 kali 1 minggu, dan itu diminum dalam posisi berdiri duduk tegak selama 30 menit, dan setelah itu ibu tidak boleh berbaring. Kemudian setelah minum obat 1 jam diberi jeda baru boleh mengkonsumsi makanan. Jadi ibu tidak boleh berbaring setelah minum obat untuk osteoporosis itu. Kenapa tidak boleh berbaring mbak? Iya bu, jadi kita tidak boleh berbaring karena nanti ditakutkan obat itu akan naik ke tenggorokan dan mengiritasi tenggorokan kita gitu. Ibu kuat nggak kira-kira untuk duduk tegak selama 30 menit? Kuat kok mbak, nanti saya sambil main HP. Wah gitu ya bu ya. Bisa sih bu itu. Kemudian nanti untuk pertanyaan terakhir ya bu ya, apa harapan ibu setelah pengobatan ini? Kemudian sudah dijelaskan belum bu sama dokter, jadi itu parameter apa yang bisa dikatakan kalau ibu itu sembuh? Belum itu mbak, saya cuma dikasih tahu untuk minum obat teratur dan selalu cek rumah sakit. Iya bu, jadi ibu itu harus melakukan kontrol rutin. Jadi kan ini kalau osteoporosis itu kontrolnya sampai 1 sampai 2 tahun ya bu, untuk melakukan tes apakah susunan tulangnya itu sudah padat atau belum, seperti itu. Jadi kalau sudah padat nanti untuk obat osteoporosisnya bisa dihentikan seperti itu. Kemudian
Kemudian saya tanya, Bu, Ibu suka konsumsi kopi nggak, Bu? Atau konsumsi mungkin kayak Torabika, itu kan bukan kafein murni tapi lebih ke kayak apa ya, cappuccino seperti itu, suka nggak, Bu? Suka sekali, Mbak. Oh, jadi gini, Bu, kalau Ibu suka tolong dikurangi. Semisal satu hari itu Ibu konsumsi 3 gelas ya, biasanya itu dikurangi jadi 1 gelas. Terus nanti lama kelamaan juga harus dikurangin, sedikit-sedikit harus dihilangkan, Bu. Gitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, Bu? Sudah jelas sih, Mbak. Oh, kalau seperti itu mungkin saya cukupkan konselingnya. Terima kasih dan semoga Ibu lekas sembuh ya, Bu ya. Terima kasih banyak, Mbak. Ya, sama-sama. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.